Alhamdulillah, pada malam hari ini saya tambahkan sebuah pantun lagi. Iya, Bulan sabit di tengah malam, ap- menerangi bumi walau temaram. Tuan Syekh Abah Aus Qadasullah sebagai imam menyampaikan kita ke Allah dan kita langsung tenggelam. Alhamdulillahillazi fadolana al-kasirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah mu'minin. Sekarang kita sudah masuk di dalam bulan Zulqa'dah. Jadi pengersa Abah di dalam kitab Paduli Suhurnya bulan Zulqa'dah itu huruf yang pertamanya itu adalah huruf Za, yaitu Abah menuliskan dengan Zuk, yaitu ras. Jadi apa yang dimaksud dengan Zuk ataupun rasa ini? Jadi ini bukan sekedar hanya perasaan biasa. Zuk itu adalah cahaya makrifat yang Allah tanamkan di dalam hati kita sebagai hamba-hamba pilihannya. Makanya di dalam bulan Syawal kemarin, huruf yang pertama itu sajaroh, yaitu pohon, adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah yang ditanamkan oleh guru mursyid kita ke dalam hati kita, sehingga kalimat la ilaha illallah itu menyatu meraga sukma ke dalam diri kita, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi seperti itu. Makanya inilah yang menjadi cahaya makrifat di dalam diri kita. Jadi rasa ini lahir dari tajali, yaitu penyingkapan diri Allah di dalam hati kita. Nah, ini tergantung dengan usaha yang kita kerjakan. Sebanyak sebanyak apa, seistiqomah apa kita dalam mengamalkan ajaran yang sudah diberikan oleh pengersa Abah kepada kita. Baik zikir jaharnya, baik zikir hobinya, khotaman, dan juga manakipannya. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya seperti itu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ilmu itu ada dua. Yaitu yang pertama, ilmu lisan, itu yang dipelajari. Yang gurunya boleh banyak, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu ilmu rasa. Ini yang dirasakan di dalam hati. Nah, inilah ilmu yang kita pelajari dari pengersa Abah Aus. Seperti itu. Jadi, ilmu rasa itu tidak bisa dijelaskan secara sempurna dengan kata-kata. Karena apa? Karena setiap kita ini beda-beda rasa yang kita dapatkan. Nah, makanya tidak ada kata yang bisa untuk menyampaikannya itu. Tetapi kita rasakan oleh hati kita yang hidup dengan zikir hobi seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur 35 dikatakan, Allah nurus samawati wal ard, yahdillahu linurihi mayyasha. Seperti itu. Karena Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Nah, itu. Makanya kita jangan heran kalau kata pengarsa Abah yang paling menentang untuk bertorikoh itu adalah para ulama. Karena apa? Karena memang mereka itu belum mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas yang paling utama daripada seluruh para wakil takim bagaimana para ulama-ulama yang menentang bertorikoh supaya bisa bertorikoh seperti itu. Karena kalau ulama-ulama yang menceritakan tentang torikoh ini, maka masyarakat akan semakin banyak yang tertarik seperti itu. Jadi makanya surat An-Nur 35 itu menunjukkan bahwa cahaya itu bukan hasil usaha kita semata, tetapi adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hati siapa saja yang
Allah pilih. Alhamdulillah, kita semua yang ngejum pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa dekat, bisa sampai, bisa merasakan tajalinya Allah di dalam hati kita masing-masing. Gitu. Jadi ketika hati kita telah hidup dengan cahaya tauhid dan makrifat, jadi jangan disangka perjalanan kita sudah selesai. Justru disitulah ujian dimulai. Makanya kita yang sudah ditalkin ini, kita itu sering merasakan hati kita itu sering lalai. Kadang hati kita itu terasa kering. Dan juga kadang kita itu jauh dari rasa dekat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena itu merupakan suatu ujian buat kita semua. Itu merupakan suatu kesengsaraan yang dialami oleh hati kita. Tapi itu bukan suatu keburukan. Melainkan itu memang ujian dari Allah. Makanya Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan lapar. Surah Al-Baqarah 155. Karena emas juga itu diuji. Jadi orang yang beriman juga pasti diuji oleh Allah. Karena tidak akan bisa dikatakan orang itu beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga ujian kita itu, ujian hati kita itu kadang-kadang kita terasa jauh. Supaya apa? Supaya kita bisa mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kita yang dibantu oleh guru mursyid kita, pengarsa Abah Aos, seperti itu. Maka tidak lain cara yang paling cepat itu adalah dengan memperbanyak zikir jahar kita. Gitu. Karena pengarsa Abah dalam situasi apapun keadaan kita melapor, pasti solusinya satu, zikir. Seperti itu. Karena dengan zikir ini, semua akan teratasi. Seperti itu. Karena zikir ini adalah obat daripada semua penyakit. Baik penyakit zohir maupun penyakit batin itu. Makanya kita kadang tidak guna heran kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang di luar daripada thariqah kita, itu kalau sakit fisiknya, cepat-cepat mencari dokter spesialis. Kalau dia sakitnya jantung, maka dia akan cari dokter spesialis jantung. Seperti itu. Dan penyakit-penyakit yang lain. Tetapi ketika hatinya sakit, hatinya bermasalah, hatinya kotor, hatinya kritis, mereka itu tenang-tenang saja. Saya dulu seperti itu. Ini pengalaman pribadi. Slow, santai. Tidak ada niatan untuk mencari seorang yang pakarnya, yang profesornya, yang ahlinya untuk mengobati penyakit hati tadi. Makanya Allah mengatakan ahli zikri in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir apapun itu supaya kita mendapatkan solusi, jalan keluar. Jadi ahli zikir sekarang itu ya guru agung kita, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masuk Qaddasullah Sirah. Makanya sebenarnya kebahagiaan yang semestinya itu adalah bukan dunia, bukan pujian dari manusia, tetapi adalah ketenangan hati saat kita ingat kepada Allah. Ala bizikri tatma'innul qulub.
Tidak ada lagi yang lebih membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita eh, merasakan sesuatu yang sangat luar biasa kecuali zikir hobi kita itu selalu hidup seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Zaqatamal iman man radiya billahi rabban. Telah merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah ditalkin zikir oleh penguasa Abah Awas, itu adalah orang-orang yang sudah diridhoi Allah. Makanya majelis manakipan kita ini, kata penguasa Abah, bukan majelis mudah-mudahan, tetapi adalah majelis yang sudah mendapatkan ridho Allah. Karena orang-orang yang mengikutinya ini, orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya zuk itu ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya diyakini saja, tetapi harus dirasakan. Manisnya zikir, nikmatnya zikir, kedekatan kita dengan Allah yang kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan kita menyaksikan kehadiran Allah tersebut di dalam hati kita. Itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada sebuah kisah dari Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi dikisahkan pada suatu hari Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mengalami masa di mana hatinya itu terasa kering. Dan dia itu merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menangis dan berkata, "Ya Allah, dulu aku merasakan kehadiran-Mu begitu dekat. Mengapa kini Engkau semakin menjauh?" Lalu dalam munajatnya itu beliau mendapatkan ilham. "Wahai Abu Yazid, dahulu aku dekat agar engkau mencintai aku," kata Allah. "Kini aku jauh agar engkau mencari aku." Nah itu. Jadi kita merasa jauh dari Allah itu bukan satu keburukan. Itu tanda cinta Allah kepada kita supaya kita tetap fokus. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya munajat yang diajarkan oleh guru kita, ilahi anta maksudi waridoka madlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abada. Hanya Allah saja yang kita cari. Ridhoannya yang kita harapkan. Dan kita juga supaya kita selalu abadi kekal bersama Allah selama-lamanya. Itu. Makanya luar biasa guru kita menambahkan yang di terakhir tadi. Ma'aka abada. Memang beliau itu seorang yang mujadid, pembaharu dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Untuk apa? Untuk kemajuan kita semua. Supaya kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari sini kita memahami bahwa rasa dekat kepada Allah itu adalah karunia. Rasa jauh dari Allah itu adalah ujian. Jadi kedua-duanya ini sama-sama dari Allah. Makanya setelah kita mengetahui itu, kita tidak lagi bergantung kepada rasa yang kita rasakan, tetapi kita tetap istiqomah dalam melaksanakan zikir zahar dan zikir khofi, dan juga khotamat serta manakipan itu. Jadi kita menyadari bahwa zuk itu bukan menjadi tujuan kita. Tapi itu adalah sebuah tanda bahwa hati kita mulai hidup. Hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tajalli itu bukan milik kita. Karena apa? Karena ia datang dan pergi itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian hati itu adalah bagian dari pendidikan rohani. Agar kita tidak sombong dengan rasa yang kita miliki.
Itu. Makanya zikir itu menjadi kunci kestabilan, baik saat kita ada rasa maupun tidak ada rasa, seperti itu. Makanya jangan putus asa saat tidak merasa zikir hobi kita itu tetap di dalam hati kita, tetapi kita terus tetap melaksanakan zikir. Karena zikir itu bukan untuk menunggu rasa tadi. Seperti itu. Karena kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus. Walaupun sedikit. Itu dari hadis Bukhari dan Muslim itu. Tuh. Jadi semoga Allah menghidupkan hati kita dengan cahaya tauhid, menghiasi kita dengan zikir, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba yang merasakan manisnya makrifat. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Ikut doa pengarsa Abah, diberkahi segalanya, semuanya selamanya, dan kita diistiqomahkan oleh pengarsa Abah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.